Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kembali lagi ke perbincangan kita yang sangat menarik di segmen kita yang kedua. Nah, kita ke Pak Taufik kembali nih. Oke. Oke, Pak Taufik, dalam produk kosmetik, adakah kandungan bahan tertentu yang harus dihindari nih? Kalau kita ngomong barang yang harus dihindari, sangat banyak sekali ya. Dan itu konsumen hampir tidak bisa mendeteksi dalam produk tersebut. Misalkan kayak merkuri, kemudian ada PB, kemudian pewarna yang berbahaya gitu. Itu konsumen langsung mungkin tidak bisa mendeteksinya gitu. Sehingga kami memudahkan konsumen daripada capek-capek ngecek sendiri harganya, mengeluarkan biaya banyak. Negara ada loh. Kita tidak membiarkan konsumen repot sendiri gitu. Simpelnya cek aja ada izin edar BPOM enggak gitu. Biarkan kami yang bekerja di laboratorium, kami cek ada enggak timbalnya, ada enggak merkurinya, pewarnaan yang dipakai sehat apa enggak, itu tim kami bekerja di laboratorium dengan peralatan yang canggih. Nah, untuk apa? Untuk menjamin konsumen. Misalkan di antara sekian banyak bahan berbahaya itu, ada satu saja, gitu misalkan, itu sudah tidak akan kami berikan izin edar. Pasti kan kami tarik dari peredaran. Dan kadang kalau sistem kerja BPOM itu kita tidak ingin rame-rame ya, gitu. Tetapi tahu-tahu barang itu hilang aja di pasaran, karena tim kami di sini nggak pernah istirahat, selalu turun ke lapangan. Hari ini aja tadi kami juga dapat informasi ada produk yang harus ditarik. Nah, saat ini teman-teman udah langsung turun ke lapangan nyisir itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada image kemana BPOM, kenapa BPOM? Ada. BPOM bergerak setiap hari. Untuk apa? Biar teman-teman tidak menemukan produk yang membahayakan keluarganya itu. Jadi kalau tipsnya, nggak perlu nanti saya ajarin cara uji merkuri, nggak perlu ya di sini ya. Tapi cek aja di situ ada izin edar BPOM-nya enggak gitu. Itu salah satu bentuk garansi kemudahan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Jadi cara yang tepat untuk para konsumen ini mengecek sendiri langsung bisa Pak, bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ketika produknya sendiri, bagaimana cara masyarakat untuk mengecek izin BPOM-nya sendiri seperti apa nih Pak? Itu dengan mudah sekali kan. Jadi untuk memudahkan masyarakat, kami buat tagline sederhana gitu. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik, kakak, abang, kalau mau beli produk buat maka segala macam, klik cek K-nya itu kemasan, pastikan kemasannya nggak rusak. Gitu ya. Kemudian L label itu kita bisa mendeteksi apakah ini produk itu asli atau palsu. Kemudian I izin edar, pastikan ada izin edar BPOM-nya. Kalau kosmetik NA itu ya. Ya, gitu. Kalau makanan MD dalam negeri, kalau makanan luar negeri ML, kalau obat tradisional TR. Dan dicek apakah izin nomornya ini valid apa enggak dengan cek BPOM. Itu di aplikasi ada, di website ada gitu. Asal nggak malas saja gitu. Gitu ya. Kemudian kadaluarsa. Semua ini bagus kalau kadaluarsa ya nggak usah eman-eman. Jangan dipakai gitu ya. Simple cek klik gitu nanti. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan produk yang sudah memiliki izin edar dari BPOM itu aman ya Pak ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu harus datengin Pak Taufik gitu ya. Nggak usah beli HPLC gitu ya. Beli aplikasi nggak usah, pokoknya tinggal dicek saja ada izin BPOM-nya itu udah aman banget. Izin Bapak saya ke Mbak Elin lagi. Mbak Elin sebagai owner dari Viana Skincare yang produknya sudah memiliki izin edar dari BPOM, tentunya bisakah Mbak Elin memberikan motivasi kepada para UMKM lain supaya bisa mendapatkan hal yang sama terkait dengan regulasi? Apakah sangat mudah gitu dan juga menghasilkan omset yang lebih banyak dan lain sebagainya? Silakan Mbak Elin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik. Kalau untuk memberikan motivasi mungkin saya kurang bisa ya, karena saya itu bukan seorang motivator nih. Jadi mungkin tips and trick lah ya. Oke, mungkin ada saran-saran saja sesuai pengalaman. Intinya yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita kalau mau jadi pengusaha yang berkembang ya, kalau saya bilang sukses, saya juga masih belum sukses banget nih, masih. Tapi kami selalu berusaha agar kami terus berkembang. Jadi kalau untuk teman-teman UMKM, kalau mau jadi pengusaha yang berkembang, intinya yang pertama itu kita harus punya tim inti dulu, punya tim inti yang solid. Jadi sesuatu yang kita akan hadapi ke depannya, walaupun itu sulit,
kalau kita kerjakan bersama-sama tim yang solid, mungkin itu akan lebih ringan. Nah, kemudian yang kedua terkait regulasi. Nah, jadi kalau saran saya untuk teman-teman UMKM, khususnya teman-teman yang ada di Tabalong ini, nah kalau saran saya, sebelum sebelum kita menjual produk, sebelum produk ini diterima oleh konsumen, apalagi sampai dikonsumsi atau digunakan, kita pastikan dulu produk kita ini aman. Kita pastikan dulu produk kita aman, karena terkadang menurut kita aman nih, ternyata tidak aman. Menurut kita ini nggak akan jadi masalah, tapi ternyata setelah dikonsumsi oleh konsumen itu malah ada dampak yang buruknya. Nah, bagaimana sih caranya kita memastikan produk kita ini aman? Nah, ini kan negara kita ini punya aturan nih. Nah, tinggal kita ikuti saja regulasinya. Contohnya nih, seperti kami, produk kami yang memang untuk diedarkan, untuk dikonsumsi masyarakat luas, ya kami registrasilah, ikuti regulasi yang ada di BPOM. Jadi intinya untuk teman-teman pastikan dulu produk kita ini aman, baru kita edarkan untuk konsumen. Jadi untuk mendaftar BPOM ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur, segala sesuatu pasti ada kesulitannya. Tidak mungkin tidak ada kesulitannya. Jadi segala sesuatu pasti ada kesulitannya. Tapi kalau kita kerjakan, pertama seperti tadi ada tim yang solid. Terus kedua, nah pihak BPOM ini kan jujur dari hati saya ya Pak ya, memang pihak BPOM ini luar biasa, kerjanya penuh dedikasi. Jadi awal-awal memang kami juga merasa kayak ngeri ya ke BPOM. Udah takut iya, aja gitu ya? Kan, awal begitu kan, kayaknya ngeri nih. Tapi setelah karena kami ingin berkembang, kami ingin produk kami ini benar-benar aman untuk dikonsumsi masyarakat, kami tidak ingin sampai membahayakan masyarakat, jadi kami datanglah ke BPOM untuk dibantu supaya mendapatkan sertifikasi BPOM-nya. Jadi alhamdulillah ternyata BPOM khususnya di Tabalong ini luar biasa, ramah-ramah semuanya orangnya. Dan ini bukan hanya sekedar ini Pak ya, tapi ini memang jujur dari hati kami. Ini testimonial untuk BPOM betul, ini memang benar, karena kami sudah menjalaninya, sudah melewatinya dengan proses yang panjang, yang proses itu memang sulit, tapi karena pihak BPOM itu tidak lepas tangan, mereka selalu membantu apapun kesulitan kami. Ini kesulitannya dalam tanda kutip ya, kesulitan tentang terkait regulasi. Jangan nanti kesulitan yang lain-lain masalah rumah tangga minta bantu sama bapak ya. Repot dong nanti ya. Kadang ada loh ya itu. Iya, curhat kan Pak jadinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi BPOM ini luar biasa dedikasinya, bahkan kami WA malam dibalas malam itu juga. Bahkan saya tuh ingat pas sertifikasi tahap akhir, yang menunggu nomor BPOM-nya, yang masih melengkapi berkas di tahap akhir. Nah, ini kan yang mendampingi kami nih Ibu Merli nih, yang mendampingi dari awal untuk sertifikasi ini. Nah, Ibu Merli itu waktu itu jadwal cuti nih. Nah, bahkan beliau dalam jadwal beliau cuti, beliau tidak lepas tangan sama sekali. Jadi kami itu benar-benar tetap dibantu untuk menyelesaikan sertifikasi kami tersebut. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut lah. Daripada maksudnya kita ini jualan, kita was-was nih, was-was aman nggak sih? Karena beban masalah produk ini bukan cuma beban apa sih, beban moral kita juga, tanggung jawab kita terhadap konsumen kan. Betul. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk BPOM Tabalong, kepada Pak Taufik memiliki tim yang benar-benar solid, kepada Pak Wawan juga, Ibu Merli dan semua seluruh tim BPOM. Terima kasih banyak atas dedikasinya, pertahankan. Intinya seperti itulah untuk teman-teman. Kalau kalian ingin berkembang, ikuti saja regulasinya. Karena negara kita ini punya aturan. Jadi ikuti saja regulasinya. Dan alhamdulillah Pak, ini curhat jadi. Kan nyambung kan? Nyambung akhirnya ya. Alhamdulillah setelah mendapatkan sertifikasi izin edar BPOM, kepercayaan konsumen itu semakin meningkat terhadap produk kami. Itu yang pertama. Dan minat konsumen itu makin meningkat juga, makanya penjualan kami akhir-akhir ini meledak banget. Alhamdulillah. Intinya di sini. Intinya di sini. Ya. Jadi dampak positifnya kepada kami selaku pengusaha UMKM ini luar biasa. Jadi tidak hanya kami yang merasakan dampak,
untuk teman-teman seperti reseller, affiliate, nah itu mereka juga bisa melalui produk kami ini menjadi jembatan rezeki mereka, karena mereka menjual produk kami kan tanpa was-was. Jadi mereka juga dapat penghasilan dari produk Reina ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pak, dan untuk teman-teman UMKM, jika kalian memang memiliki produk yang harus memiliki izin edarnya, tidak usah takut. Nah seperti itu, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini luar dan biasa. Yang sudah saya rasakan, alhamdulillah omset naik, kepercayaan konsumen semakin naik, pelanggan tetap kami bertambah, dan di sini yang jadi PR kami adalah kami harus meningkatkan kapasitas produksi kami. Dan terus menjaga mutu produk kami agar aman diterima konsumen. Luar biasa. Dan ini juga tetap diawasi oleh BPOM ya, Pak ya? Untuk barusan kemarin kami turun lagi untuk ngawasin dia, ngasih improve. Jadi ketika sudah dikeluarkan sertifikat pun masih tetap didampingin ya? Izin edar keluar tidak selesai kita awasi, secara berkala kita pantau. Karena kembali lagi kesehatan masyarakat itu nomor 1. Waduh, ini luar biasa. Ini jam kerjanya BPOM kayaknya hanya Tuhan yang tahu, Pak. Ya, karena katanya tadi memang diresponnya cepat ya, luar biasa. Berarti melayani dengan hati. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi tadi kata Mbak Elin juga bilang bahwa jangan pernah takut untuk mencek produknya sendiri ke BPOM ya, dan menjadilah konsumen yang pintar ya tadi Pak ya, ceklik ya Pak ya, itu harus tetap diceklik gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Elin sudah hadir ke dialog juga, dan juga Pak Taufik yang selalu memberikan inspirasi. Seru sekali kalau misalkan narasumbernya Pak Taufik nih. Nah, ditunggu Pak untuk tema-tema selanjutnya. Masih banyak ya. Masih banyak ya. Sekali lagi sukses buat Mbak Elin ya, untuk produk Vienna Skincare-nya, buat Pak Taufik juga luar biasa kinerja dari BPOM. Terima kasih, semoga masyarakat bisa lebih pintar dan juga pintar memilih dan juga menggunakan kosmetik. Dan untuk UMKM lain yang produknya belum mendapatkan izin edar, semoga dapat termotivasi untuk segera memiliki izin edar BPOM. Nah, kalau gitu saya Agi Firgiati pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.